Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan coba perhatikan bagaimana cara kita menerapkan prinsip animasi pada animasi yang akan kita buat ya. Prinsip yang pertama yang akan kita terapkan di sini yaitu prinsip squash and stretch. Di sini kita klik tambah terlebih dahulu teman-teman ya. Lalu kita gunakan terlebih dahulu kanvasnya mau yang mana. Teman-teman bisa memilih atau bisa memasukkan nilainya itu di sini ya untuk kanvasnya itu. Di sini kebetulan saya akan memilih template saja. Saya akan menggunakan kanvas dengan ukuran 1:1 yang ini ya. Lalu selanjutnya setelah kita gunakan kanvas, kita masukkan kanvas ya, kita pilih kanvas. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini yaitu kita perlu memasukkan sketsa dari prinsip animasi squash and stretch ya, yang memuai dan menyusut itu. Oke, pertama-tama kita klik foto ini, import gambar, kita masukkan sketsanya ini ya. Untuk sketsanya ini, teman-teman bisa teman-teman buat secara manual atau di sini juga teman-teman bisa mengambil dari referensi sumber internet. Kalau di sini kebetulan saya menggunakan referensi yang sudah ada di internet. Lalu kita klik tanda checklist ini. Nah, setelah kita klik tanda checklist ini, kita simpan sketsa itu di layer paling bawah ya. Nah, sekarang kita akan berpindah di layer kedua. Di layer kedua, kita akan mulai menggambar atau kita akan mulai membuat objek bola yang menerapkan prinsip squash and stretch ini, yaitu memuai dan menyusut itu. Oke, pertama-tama kita klik kanvas yang kedua ini. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini kita bisa gunakan ini teman-teman, bentuk bulat ini ya, alat menggambar. Kita bisa gunakan alat menggambar ini yang berbentuk bulat ya, yang ini. Lalu selanjutnya kita tinggal bikin terlebih dahulu bentuk bulat seperti ini. Nah, teman-teman, setelah kita bikin bentuk bulat seperti ini, kita akan bikin bulatan ini untuk bagian yang pertama ya. Cara untuk pengeditannya gimana? Cara untuk mengeditnya teman-teman bisa gunakan lasso tool, lalu diseleksi ya. Habis diseleksi, teman-teman bisa atur posisinya mau di mana, atur besarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita terapkan di bola yang paling kanan ini. Lalu kalau sudah tepat, teman-teman tinggal klik tanda checklist lagi. Lalu, selanjutnya, ini kan layar kedua. Kita coba duplikatkan layar kedua ini dengan cara klik tambah ini. Ya. Lalu clone layer. Nah, sekarang kita udah ada di layar ketiga. Di layar ketiga ini kita tinggal geserkan nih si bolanya ini ke sini, ke pinggirnya. Oke, kita klik checklist lagi. Selanjutnya kita duplikasikan lagi layer ketiga. Caranya kita klik tambah lagi, kita klik clone layer. Sekarang kita ada di layer keempat. Lalu kita tinggal pindahkan aja, geser aja tuh si si lingkaran ini, si bola ini. Lalu klik checklist. Habis itu kita buat untuk layer kelima. Kita klik tombol nomor 4, layer 4-nya, kita klik layernya. Lalu kita clone lagi ya, seperti biasa, klik tambah, lalu clone layer. Nah, teman-teman, coba bisa dilihat sekarang, di bola yang kelima ini sudah mulai menyusut. Bukan menyusut ya. Ya, menyusut gitu. Cara untuk merubahnya di sini, teman-teman bisa klik bentuk perspektif. Oke, mohon maaf, ini masih layer sebelumnya ya. Oke, nah. Ini masih layer sebelumnya, kita lihat ini layer, ini layer 5 masih, tapi belum kita pindahkan. Kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Baru kita coba atur bentuk perspektifnya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah aturan, bisa diatur sedemikian rupa ya. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi menyerupai bentuk yang sudah ada. Habis itu klik checklist lagi. Kita lihat ini layer 4. Untuk memastikannya kita matikan layernya. Nah, kurang lebih kita udah bikin beberapa layer teman-teman. Kita sekarang nyalakan lagi ya sketsanya. Kita sekarang udah ada di layer 5. Kita klik tambah lagi ya. Kita clone lagi layernya. Atau kita kopikan lagi. Habis kita clone, kita akan coba pindahkan layer ini ke bawah. Seperti ini. Dan di sini layer
atau si objek bolanya itu kita akan semakin pipihkan ya, kita susutkan dengan mengatur bentuk perspektifnya ya. Seperti ini teman-teman. Sampai menyusut sesuai dengan ukuran sketsanya. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu klik checklist. Setelah itu kita atur lagi. Setelah itu kita coba duplikatkan lagi layer ke-6 ini dengan cara kita klik tambah. Lalu kita pilih clone layer. Nah, habis kita clone layer, kita tinggal pindahin aja teman-teman. Nah, ke sini ya. Lalu tinggal di-rotate aja sedikit seperti ini. Ya, dirotasi. Selanjutnya setelah kita rotasi, setelah kita tetapkan di sini, langkah berikutnya kita klik checklist lagi, kita duplikatkan kembali layer ke-7 ini. Dengan cara klik tambah, clone layer. Nah, kita udah ada di layer ke-8, habis itu kita tinggal pindahin. Kita tinggal pindahin pakai panah itu ya. Lalu kita tinggal nge-rotate aja teman-teman kalau ini, seperti ini. Tinggal kita rotasi ya, kita putar sedikit. Nah, seperti ini teman-teman, kita putar lagi sampai posisinya tuh pas dan di sini agak memipih ya teman-teman. Agak memuai, mohon maaf. Lalu kita klik tombol panah ini ya, tombol checklist, mohon maaf. Selanjutnya kita duplikatkan kembali layer 8 ini dengan cara kita klik tambah lalu clone layer. Sekarang kita ada di layer 9. Habis itu tinggal kita kalau udah ini ganti aja arahnya nih, arah si bolanya ini. Kita rotate seperti ini ya teman-teman. Ikuti saja polanya. Nah, lebih seperti ini. Lalu kita klik checklist. Habis itu kita duplikatkan kembali teman-teman ya. Kita duplikatkan kembali clone layer ya. Sekarang kita ada di layer 10. Nah, ini bentuk perspektifnya akan mengecil kembali teman-teman. Sebelum kita pindahkan, kita atur dulu bentuk perspektifnya seperti ini. Baru kita kecilkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, habis itu kita klik checklist. Selanjutnya setelah kita kecilkan, ternyata ini bentuknya itu jadi bentuk sempurna kembali seperti awal. Kita untuk yang ini kita itu akan mencoba menduplikatkannya dari layer kedua aja teman-teman ya. Kita klik layer kedua, kita klik tambah, clone. Nah, maka akan ada di layer ketiga. Layer ketiga ini kita pindahkan ke layer paling atas. Layer berapa ya? Di atas layer 11. Jadi dia layer yang terakhir teman-teman. Habis itu kita tinggal pindahin aja. Oh, mohon maaf. Kita klik tambah dulu. Ternyata ini teman-teman tidak bisa kita pindahkan. Kita perlu membuat saja deh. Kita buat aja lingkaran bentuk baru ya. Di layer 11 ini kita bikin new layer aja. Habis itu kita coba bikin lingkaran baru ya. Bikin lingkaran baru pakai kuas. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita bikin lingkarannya di sini. Pakai yang tadi ya. Nah, kita bikin lingkaran lagi. Oh, ini masih aktif ya ternyata. Lasso tool-nya. Oke, kalau gitu kita coba. Oh, nggak bisa dinonaktifkan. Kalau seperti ini, kalau lasso tool-nya tidak bisa dinonaktifkan, teman-teman bisa kembali ke layer 2. Di layer 2 ini teman-teman bisa seleksi ini ya. Nah, habis itu baru diduplikat atau di-clone. Lalu pindahkan cloningannya ini ke layer terakhir. Nah, layer 12-nya ini kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu tinggal kita pindahin. Nah, ini ke bagian sini, ke bagian kanan ini. Lalu habis itu checklist, lalu kita duplikatkan lagi layernya teman-teman. Kita klik tambah yang ini, lalu clone layer. Nah, ini kita ada di layer 12. Kita tinggal geser aja teman-teman.
kayak gini ya. Habis itu kita coba duplikatkan lagi, ini klik checklist dulu, baru kita duplikatkan lagi, klik tambah, klik clone layer. Nah, seperti ini, tinggal kita geser kayak gini teman-teman ya. Terakhir klik tanda apa itu? Tanda checklist. Habis itu teman-teman matikan layer paling nomor 1 ya, untuk bisa melihat hasilnya. Dan hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Tinggal kalau udah kayak gini, yang perlu kita lakukan adalah mengimpor satu persatu layernya teman-teman ya. Cara untuk mengimportnya gimana? Mengekspor, mohon maaf. Kita perlu mengekspor satu persatu layer ini. Caranya yaitu di sini teman-teman bisa klik titik 3, lalu simpan layer sebagai PNG transparan. Ini layer 1, layer 2, lalu layer 3, simpan layer sebagai PNG transparan, layer 4 juga sama, simpan layer sebagai PNG transparan, layer 5 juga sama, simpan layer sebagai PNG transparan, layer 6 juga sama, hingga semua layer itu sudah sudah teman-teman simpan gitu. Layer 10, 11, 12, 13. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih untuk penjelasan bagaimana cara kita membuat sketsa squash and stretch-nya, lalu kita buat di Ibispen. Cukup sekian, mohon maaf banyak kekurangan. Dilanjutkan nanti kita akan mencoba membuat animasinya secara langsung di CapCut. Oke teman-teman, setelah kita sebelumnya membuat frame by frame dari animasi squash and stretch-nya di Ibispen, dan kita juga sudah simpan hasil frame by frame-nya itu, sekarang kita akan coba buat animasi tersebut menggunakan CapCut teman-teman. Untuk kita coba satukan frame by frame-nya. Jadi langkah pertamanya, teman-teman klik proyek baru. Oke, di sini sebelumnya saya sudah mencoba mendownload background berwarna putih ya, dengan rasio 1:1. Di sini kita klik, kita tambah. Nah, setelah kita tambah untuk backgroundnya ya, kita coba hapus akhiran ini, lalu kita coba besarkan ukuran frame-nya ini ya, sampai berapa detik, kurang lebih di sini sampai 60 detik aja dulu deh, sampai 1 menit ya. Nah, seperti ini. Setelah kita maksimalkan ukuran frame-nya sampai 1 menit ya, selanjutnya kita akan coba masukkan overlay. Overlay-nya berupa frame by frame yang sudah kita buat sebelumnya di Ibispen. Jadi, langkah yang perlu kita lakukan di sini yaitu teman-teman klik overlay, lalu tambahkan overlay. Lalu setelah pilih tambahkan overlay, teman-teman tinggal masukkan mana saja frame by frame yang sudah diekspor tadi. Nah, kalau saya berarti dari sini. Karena ada 12 frame ya. Lalu klik tambah. Ditambahkannya satu persatu ya, teman-teman. Nah, sudah diklik tambah seperti ini. Kita lanjutkan kembali, tambahkan overlay frame yang kedua. Kita klik overlay, klik tambah, lalu kita lanjut ke yang pinggirnya. Kita tambah lagi. Lalu setelah kita tambah lagi ke frame yang ketiga ya. Dan seterusnya sampai ke 12 frame itu kita tambah overlay lagi. Kita klik overlay-nya, lalu kita klik tambah. Seperti itu ya.
Nah, teman-teman, kita untuk 12 frame ini berhenti di detik ke-36 ya. Dari itu kita coba perpendek lagi ini. Waktunya menjadi 36 detik kurang lebih. Jadi berakhirnya di detik 36. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita sudah bisa lihat hasilnya seperti ini nantinya, teman-teman. Nah, namun di sini kita perlu mengekspornya terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita klik ekspor. Ketika kita mengekspornya secara langsung, di sini kecepatannya akan lambat. Maka dari itu, setelah kita berhasil mengekspor ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita akan ubah kecepatannya. Caranya, teman-teman klik selesai aja di sini. Nah, teman-teman klik proyek baru lagi, lalu pilih video, pilih yang paling atas ini, lalu klik tambah. Nah, di sini teman-teman bisa coba atur kecepatannya ini ya. Dari yang normal menjadi 10 kali. Kita play. Nanti akan kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jangan lupa dihapus bagian belakangnya. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini animasi penerapan prinsip animasi squash and strike ya teman-teman ya. Terakhir kita tinggal ekspor saja dan teman-teman bisa melihat hasilnya dengan presisi. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan dan praktik terkait pembuatan animasi, prinsip pembuatan atau penerapan prinsip animasi squash and strike di Ibispan dan CapCut cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.